Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soli dan Soliha kelas 2. Semoga pada hari ini kalian tetap semangat dalam belajar ya. Jangan lupa sebelum kalian belajar, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang nantinya Bu Sarah akan share kepada kalian bisa bermanfaat ya. Jangan lupa karena sebentar lagi kita mau PTS, harapan Bu Sarah kalian tetap semangat belajar, semangat berdoa, juga jangan lupa ringan tangan ya. Pakai ringan tangan apa artinya? Rajin membantu orang tua. Baik, Bu Sarah tidak mau lama-lama di sini, kita mulai belajar ya. Nah, belajarnya. Melanjutkan materi yang kemarin, belajarnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks bacaan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujud dan menggunakannya. Ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujud dan menggunakannya. Nah, mengulang materi yang lalu, ada berapa benda? Wujud benda ada berapa? 3 ya. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai mengingat-ingat kembali materi yang kemarin. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, penggaris jika diletakkan dimanapun, bentuk dan ukurannya tetap. Bu Sarah punya penggaris, Bu Sarah letakkan di dalam deskrip, ukurannya tetap begitu. Bentuknya juga tetap penggaris, nggak berubah jadi handphone, ya kan? Yang kedua adalah benda cair. Bentuk benda cair menyerupai bentuk dan wadahnya. Contohnya, air susu jika dipindahkan ke dalam botol, maka menyerupai bentuk botol. Kalau Bu Sarah pindahkan ke cangkir air susunya, maka akan berbentuk menyerupai cangkir. Jumlah benda cair akan selalu tetap. Jumlahnya juga akan tetap tidak berkurang ya. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas tidak bisa disentuh, namun menempati ruang. Menempati ruang artinya memiliki volume. Contoh, kalian tahu balon yang tidak ditiup, dia tidak akan bisa besar ya, tidak akan bisa besar karena terlalu kecil. Tidak ada udara sehingga balon tersebut tidak bisa terisi angin. Kalau sudah ada anginnya, balon tersebut akan membesar. Sama ketika ban sepeda kalian bocor atau kempes, kalau sudah diisi angin atau ditambal, itu akan terbentuk ban lagi ya. Bannya nggak peleot-peleot lagi, tapi sudah bisa sempurna, bulat sempurna, bisa digunakan lagi. Itu namanya memiliki volume menempati ruang atau memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Apakah kita bisa melihat angin? Tidak bisa ya. Apakah kita bisa menyentuh angin? Juga tidak bisa. Volume dan bentuk gas berubah-ubah. Nah, setelah kita mengenal ciri setiap benda, ada kosakata di samping yang harus kita cari tahu artinya. Yang pertama adalah bentuk. Kira-kira bentuk artinya apa? Coba diingat-ingat. Bentuk artinya apa ya? Terus, belum ketemu? Simpan dulu yang sudah ketemu jawabannya. Yang kedua, ukuran. Ukuran artinya? Simpan dulu. Jumlah? Jumlah itu Bu, tambah-tambahan. Bukan ya. Kita
Kita cari makna kosakata. Ini namanya kata. Makna kosakata. Nah, bentuk artinya gambaran. Misalnya, gambaran dari bunga mawar berkelopak, mempunyai duri di tangkainya, aromanya harum. Nah, itu gambaran atau bentuknya. Ukuran artinya hasil pengukuran. Hasilnya ya, ukuran itu hasilnya. Jumlah memiliki arti banyaknya. Jumlah memiliki arti banyaknya. Jadi setiap kata itu mempunyai arti yang berbeda ya. Mungkin ada beberapa kata yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Ini setiap kata memiliki arti yang berbeda. Nah, bacalah buku kalian halaman 91 sampai 92. Kemudian jawablah secara lisan, secara bersama-sama. Yuk kita baca. Oke, Bu Sarah mewakilkan untuk membaca ya. Halaman 91 92. 91. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput. Mereka berjanji berangkat bersama. Peragakan teks percakapan berikut di depan kelas. Karena kalian di rumah, kalian bisa memperagakannya di rumah. Boleh dengan teman, boleh dengan orang tua. Yang pertama, selamat sore, Bu. Selamat sore, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya. Ibu panggilkan. Udin, ini ada Benny sudah datang. Oh iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak mau minum dulu? Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya Bu, sambil menyalami ibu. Nah, pertanyaan pertama. Apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan tadi? Isi teksnya adalah Benny mengajak Udin atau menjemput Udin untuk pergi bermain di rumah Edo. Nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu? Mengucapkan salam, menyatakan maksud, ya, menyatakan salam, menyampaikan maksud, kemudian berpamitan. Nah, itu caranya dengan sopan, menggunakan bahasa yang sopan. Yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikap Benny adalah baik karena Benny itu sangat sopan kepada orang tua. Meminta izin masuk rumah, dia mengucap salam dulu, menyampaikan maksud dulu, dan ketika selesai bertamu, dia langsung berpamitan pada orang tua Udin. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke sekolah? Apa ya? Melakukan pamit kepada orang tua. Kenapa? Supaya diberikan keselamatan, diberikan kemudahan dalam perjalanannya. Nah, ini ada tugas halaman 100 sampai 101. Bisa kalian kerjakan di dalam buku tematik kalian ya. Ingat tugasnya 100 sampai 101 silakan dikerjakan di halaman di buku kalian, buku tematik tema 2 ya, bukan tema 1. Kemarin ada yang mengirimkan tema 1 ke Bu Sarah. Temanya sudah tema 2, subtema 2 sekarang. Silakan kalian kerjakan dengan teliti, dengan tulisan yang rapi ya. Jika ada pertanyaan, bisa japri Bu Sarah kalau memang belum jelas. Oke. Bu Sarah cukupkan pertemuan hari ini. Bu Sarah minta maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.